Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Bagi yang mau bangun rumah atau renovasi dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena saya Nugroho PU dan tim akan berbagi video segala hal tentang bangun rumah dan renovasi. Sahabat PU, saat ini saya sedang berada di BSD Tangerang Selatan, proyek bangun rumah dari nol. Saat ini sudah memasuki ke tahap pekerjaan atap. Kita akan membahas tentang pekerjaan atap sahabat PU. Selamat menyaksikan. Sahabat PU, pada konten sebelumnya saya sudah membahas tentang pekerjaan rangka atap yang ada di proyek ini. Bagi sahabat PU yang belum menyaksikan, silahkan dilihat di playlist saya yang judulnya BSD 2 ya. Di situ terdapat kumpulan video terkait progres perkembangan dari proyek ini. Sedikit saya ulas bahwa rangka atap yang kita pakai di sini adalah rangka atap baja ringan. Kemudian model atapnya adalah yang pelana ya, yang kemiringan atapnya menuju ke sisi kiri rumah dan kanan rumah. Nah, kalau yang atap di depan itu, ini adalah atap belakang dari proyek kita ya, atau rumah tetangga dari belakang proyek kita. Ini adalah atap limas sahabat PU. Nah, seperti halnya dengan yang di depan itu juga bisa kita sebut dengan atap limas atau limasan seperti itu. Nah, namun tidak pada proyek yang sedang kita kerjakan ini. Atapnya berbentuk atap pelana. Secara konsep sedikit mengacu pada atap rumah-rumah Skandinavian sahabat PU. Nah, dengan rangka atap baja ringan seperti ini, dengan bentuk atap pelana, kami menutupi rangka atap tersebut dengan penutup atap yaitu genteng beton flat sahabat PU ya. Jadi genteng beton flat ini yang kami pakai sahabat PU. Satu lembarnya adalah ini ya. Kemudian genteng beton flat ini di pasaran tersedia dengan berbagai macam merek. Kemudian juga tersedia dengan berbagai macam model. Juga tersedia berbagai macam warna dan juga motif serta teksturnya sahabat PU. Namun yang kami pilih di sini adalah yang model seperti ini. Jadi dia benar-benar flat dan ada tali air di tengah genteng tersebut. Kemudian ini adalah sambungan antar genteng ya. Jadi genteng itu kan saling menumpang. Sambungan genteng satu dengan yang lainnya itu adalah saling menumpang seperti ini. Ini ada seperti semacam kuncian antar genteng. Itu yang susunan antar genteng ya. Namun dari atas ke bawah antar genteng dia saling menumpang seperti ini. Nah, saling menumpang seperti ini. Tentu semakin ke atas dia susunannya adalah di atasnya, kemudian di atasnya lagi, di atasnya lagi. Supaya kalau ada air turun dari atas ke bawah tidak menyebabkan kebocoran. Nah, kenapa Pak Nugroho kok merekomendasikan kepada kliennya mempergunakan genteng beton flat seperti ini? Alasannya adalah yang pertama, genteng beton flat ini sesuai dengan konsep dari rumah yang sedang kita bangun ini. Yang kedua, genteng beton flat ini jika sudah terpasang itu kelihatan rapi. Nah, perhatikan. Ya kan sahabat PU, kesan rapinya itu dapat. Apalagi kalau kita padu-padankan dengan konsep-konsep rumah modern ya saat ini. Misal konsep rumah minimalis
industrial, Skandinavian bahkan. Itu cocok kalau mempergunakan genteng flat seperti ini. Yang umum menyediakan genteng flat itu adalah yang berbahan dasar dari beton. Jadi bahan dasar dari genteng ini adalah beton, ya, bukan tanah liat, sahabat PU. Ketebalannya dari genteng ini kisaran di 1 meter. Ketebalan dari genteng ini adalah 1 cm kurang lebih, ya. Kemudian sebelum memasang rengnya, tentu sahabat PU harus ambil salah satu sampel dari genteng ini untuk mengukur dalam penyusunan rengnya. Genteng ini tersangkut, ya, atau menyangkut di rangka atapnya itu di susunan reng, ya sahabat PU. Nah, ini yang dinamakan reng. Jadi genteng beton ini dia tersangkut atau dikaitkan ke dalam struktur reng yang ada di rangka atapnya. Profil rengnya seperti ini. Ini profil reng untuk kaitan genteng beton kami. Jadi ada 2 profil, ya, untuk rangka bajaringannya. Yang pertama adalah profil C75 yang itu, ya, untuk rangkaian rangka atapnya, dan untuk rengnya adalah seperti ini profilnya. Jaraknya tentu disesuaikan dengan ukuran genteng, ya sahabat PU. Itu, nah, tadi adalah yang alasan kenapa saya memilih genteng beton flat seperti ini. Salah satu merek yang bagus atau yang sedang populer terkait genteng beton ini itu adalah Cisangkan, sahabat PU. Seperti itu. Kemudian ada satu jenis genteng lagi yang tentu setara dengan genteng ini, ya, adalah genteng tanah liat, kemudian dilapis dengan glasur keramik begitu. Namun di sini tidak kami rekomendasikan karena berbeda konsep, ya. Jadi tidak hanya dari aspek fungsi, namun dari estetika juga harus masuk ketika kita memilih sebuah material untuk bangun rumah dan renovasi, sahabat PU. Yang saya senang di sini itu kerapihannya itu loh, sahabat PU. Jadi seperti hamparan genteng yang tersusun secara rapih. Nah, kalau gentengnya itu yang model lekukan begitu, ya, itu kesannya tidak akan seperti ini. Nah, berarti secara estetika sangat masuk. Nah, ini penting. Berapa derajat Pak Nugroho untuk kemiringan pemasangan genteng seperti ini? Range-nya, ya, atau kisarannya adalah di antara 25 derajat sampai 35 derajat kemiringannya. Nah, kalau desainnya pengen atapnya itu landai, maka silahkan dipilih kemiringan yang paling rendah 25 derajat seperti itu. Kalau desainnya itu lebih sesuai dengan kemiringan yang cukup curam, silahkan ambil di 35 derajat. Namun tentu ambil di tengahnya, ya, tentu lebih bagus, ya, di 30 derajat misalnya, itu lebih aman, ya sahabat PU. Nah, lalu bagaimana Pak Nugroho kalau atapnya pengen lebih landai lagi di bawah 25 derajat? Saran saya pergunakan material lain selain genteng, ya, karena genteng ini kan satu lembarnya kecil-kecil seperti ini, maka dia butuh kemiringan supaya air tidak meresap ke dalam permukaan bagian bawah pasangan genteng kita ini, ya. Kalau kemiringannya mau sangat curam sekali, Pak Nugroho, nah, bisa mempergunakan genteng seperti ini, namun dengan catatan bagian ujungnya harus di-scrub atau dipaku, ya, supaya tidak rontok ketika keterpa oleh angin, sahabat PU. Oke, kelebihan dari genteng beton flat ini sudah saya sebutkan. Kemudian standar kemiringan, rangka atap, kemudian alasan saya kenapa memilih genteng ini sudah saya sebutkan. Cukup, ya sahabat PU. Nah, yang ada di depan ini adalah proses pembuatan ban-banan, ya. Ini sambungan antara atap genteng beton dengan atap beton. Nah, ini adalah material atap dak beton untuk membentuk tampak depannya, ya, supaya bagus.
Seperti pada umumnya rumah-rumah Skandinavian, sahabat PU. Nah, sambungan antara atap beton dengan atap genteng itu kita beri ban-banan seperti ini ya, untuk mencegah kebocoran tentunya. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan bahasan terkait penutup atap genteng ini. Semoga menginspirasi sahabat PU. Kita ketemu pada bahasan berikutnya. Saya Nugroho PU.